Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca yang ke-1 lalu Bapak Ibu yang kedua kita bertanggapan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Saudara sekalian, bagian ini mencatat kejadian setelah murid-muridnya banyak yang mengundurkan diri. Ya, kita sudah membahasnya di dalam kebaktian kita minggu-minggu kemarin. Murid-muridnya banyak mengundurkan diri, tidak lagi mengikut dia. Karena mereka mengikut Yesus dengan motivasi yang egois. Akhirnya mereka pergi satu persatu meninggalkan Yesus. Nah, itu terjadi di hari Paskah. Lalu di bagian yang kita baca ini, berbagai reaksi dari orang-orang yang melawan Yesus, dan itu terjadinya kapan, saudara? Di dekat hari raya Pondok Daun. Ya, jadi ada gapnya itu. Ya, hari Paskah dengan Pondok Daun itu kira-kira 6 bulan. Dan 6 bulan itu, saudara-saudara, Yesus tetap tinggal di Galilea. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Ya, saudara-saudara. Di awal bagian ini dicatat, kan begitu. Ya, Yesus berjalan keliling di Galilea. Kalimat ini memberitahu kita, Yesus tetap melayani di situ. Meskipun kita tahu sebelum ini, saudara, di pasal 6 sudah diberitahukan, banyak muridnya meninggalkan dia. Di mana? Di Galilea. Tetapi kita belajar inilah karakter Yesus yang penuh belas kasihan kepada orang berdosa. Setelah ajarannya diremehkan, ditinggal banyak murid, dia bukan tidak mau lagi melayani di Galilea. Dia malah tetap tinggal di situ. Itu kalimat pertama tuh, saudara. Kalau kita mengalami apa yang dialami Yesus, ya, kita menginjili misalnya, saudara, kita melakukan KKR regional. Anak-anak yang kita layani terus ribut sendiri. Tidak mau perhatikan apa yang kita sampaikan. Itu kita tuh merasa tawar hati, saudara. Rasanya ingin cepat pergi, kebaskan debu dari kaki gitu ya. Tidak pernah kembali lagi. Tetapi Yesus tidak begitu. Meskipun dia ditolak, dia tetap menggunakan kesempatan itu melayani di daerah utara, di Galilea, mencari yang terhilang. Itu anugerah Tuhan yang besar. Ayat pertama dituliskan Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea. Ya, dia tetap melayani di Galilea. Nah, di situ ada satu kalimat, saudara. Karena di sana orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama mau membunuh dia. Jadi, saudara-saudara, Yesus diam di Galilea itu bukan karena takut orang-orang Yahudi di Yudea mau membunuh dia. Karena Yesus memang turun dari surga itu ke dunia untuk apa, saudara? Untuk mati, disalibkan. Jadi bukan persoalan dia takut mati. Tetapi Yesus tahu waktu. Nah, itu yang kita belajar, saudara. Waktu.
waktu yang ditetapkan Bapa di dalam kekekalan itu belum sampai. Itu yang menjadi sebabnya dia tidak mau tetap tinggal di Yudea, tetapi Yesus tetap melayani di utara, di Galilea. Dicatat di ayat 2, saat itu sudah dekat hari raya Pondok Daun. Ini satu hari raya yang besar bagi orang Yahudi. Salah satu dari 3 hari raya, saudara. Perayaan itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa setiap orang saleh harus pergi ke Yerusalem. Ya, saudara, perayaan itu diperingati orang Israel itu 7 hari. Ya, terus menerus. Di antara akhir September, saudara, sampai awal Oktober. Jadi apa yang mereka lakukan, saudara, di Hari Raya Pondok Daun? Mereka mendirikan pondok-pondok dari daun memang. Ya, dindingnya ada 3 gitu. Atapnya dari palem, ya, daun-daunan semua. Lalu mereka itu bergembira, saudara, merayakan ucapan syukur mereka atas hasil panen di situ. Ya, mereka sedia buah etrog namanya, itu seperti lemon. Ya, dengan palem, daun-daun itu semua ya, dan mereka tinggal di situ. Di pondok-pondok yang mereka dirikan itu. Selama 7 hari. Ngapain, saudara? Mereka mengenang saat dibebaskan dari Mesir, mereka menggembara di gurun 40 tahun. Ya, di dalam pondok-pondok itu. Dan untuk bersuka cita mereka di hadapan Tuhan. Jadi hari raya Pondok Daun itu, saudara, bayangkan ya, begitu ramainya dengan orang-orang Yahudi. Penuh sesak. Belum lagi korban-korban dipersembahkan lebih banyak daripada di hari raya yang lain. Mereka mengadakan setelah hari besar penebusan itu, di mana kambing dikorbankan untuk mengenang imam besar yang sekali setahun masuk tempat Maha Kudus. Itu masih segar di dalam pikiran orang-orang itu. Yosefus, seorang sejarawan, saudara, Hari Raya Pondok Daun itu perayaan yang paling suci dan paling besar bagi orang Yahudi. Jadi semua orang Yahudi itu harus datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Itu di ayat 2 ditulis, saudara, sudah dekat Hari Raya Pondok Daun. Nah, itu kejadian, suasananya itu. Di tengah kegembiraan rakyat dan kumpulan orang-orang Yahudi dari berbagai daerah ke situ, masuk akal lah, saudara, kalau segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di minggu itu, misalkan membuat mujizat, pasti banyak menarik perhatian besar. Itu sebab dicatat di ayat 2, saudara. Ketika sudah dekat perayaan itu, saudara-saudara Yesus minta dia pergi ke Yerusalem untuk merayakannya, dan sekalian, saudara, bukan hanya merayakan, sekalian kamu bikin mujizat di situ. Tetapi Yesus menolak permintaan mereka itu. Ini yang kita belajar satu lagi dari karakter Tuhan kita, saudara. Kerendahan hatinya itu luar biasa. Dia bukan datang menonjolkan dirinya, saudara. Kalau kita di dalam kapasitas Yesus disuruh pergi ke tempat yang menjanjikan seperti itu, wah, malah senang, saudara. Ini kebetulan tempat saya memamerkan diri. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia tidak mau menonjolkan dirinya. Kita harus belajar rendah hati dari Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini saya mengajak kita merenungkan 2 hal. Ya, tentang reaksi orang lain terhadap Yesus. Yang pertama, saudara, yaitu reaksi orang-orang yang terdekat dengan dia. Di ayat kelima itu dituliskan satu kalimat. Tetapi itu menjadi intinya tuh dari reaksi. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ini, saudara, mereka itu siapa? Ini adik-adik Yesus sendiri. Saudara-saudaranya itu. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Tapi Yesus tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya. Dekat, tapi tidak dipercaya. Kita memang sudah mendengar, saudara, bahwa banyak murid-murid di situ meninggalkan Yesus. Tetapi di daerah lain juga banyak juga orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka kagum mendengar ajaran-ajarannya. Mereka kagum melihat mujizat yang dikerjakannya. Banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang telah menerima dia. Banyak orang telah melihat kemuliaan Allah. Tetapi di sini justru kebalikannya. Ayat kelima.
bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada dia. Jadi kita diberitahu, saudara, bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Yesus malah tidak percaya kepada dia. Jadi mereka hidupnya bersama-sama serumah, saudara. Satu atap. Tapi tidak dekat. Dekat, tapi jauh. Saya mengingat satu cerita, saudara. Ada 2 orang perempuan ya, kakak adik. Ya, tinggalnya serumah. Satu hari mereka bertengkar, saudara. Bertengkar hebat. Wah, masing-masing mempertahankan daerah kekuasaannya, saudara. Sampai bikin garis. Ini daerah saya. Ya, ini kamu punya. Ya, jangan lewati. Tapi ketika pergi ke gereja, masih sama-sama, saudara. Duduk di bangku gereja, sebelahan juga. Bicara doa Bapa kami, sama-sama juga. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi dia tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain, saudara, di rumah. Itu herannya. Ini dekat, tetapi jauh. Ada peribahasa, saudara-saudara, jauh di mata, tapi dekat di hati. Tapi ini sebaliknya, saudara. Dekat tapi jauh. Yesus hidup begitu dekat dengan saudara-saudaranya. Satu atap, tetapi 2 dunia. Saudara pernah mengalami seperti ini? Tinggal dekat, tapi salah mengerti terus. Ini yang dialami Yesus. Dekat dengan keluarganya, tetapi mereka menghina dia. Menganggap remeh Yesus. Dan tidak mau percaya kepada dia. Kenapa, saudara? Karena saking terbiasanya hidup bersama Yesus. Sampai tidak sadar lagi anugerah. Makin hari makin menganggap remeh anugerah. Seperti kalau ada seorang anak itu, saudara, dinasehati orang tuanya. Selalu bilangnya, udah tahu. Gitu. Dia pikir sudah lebih pintar daripada orang tuanya, saudara. Padahal pengalaman hidup masih jauh, belum dilewati. Sampai suatu hari nasihat itu berhenti. Dia baru sadar orang yang dikasihi sudah pergi. Menyesal sudah telat, saudara. Jangan pikir anugerah itu selalu ada. Selama anugerah masih ada, harus dihargai. Kita belajar dari Yesus, meskipun saudara-saudara sendiri meremehkan dia, tidak menghargai dia, tetapi Yesus itu tetap mengasihi mereka. Saudara, sebagai anak sulung, Yesus itu pasti berbagian memelihara adik-adiknya. Bukan saja demikian, saudara. Yesus juga taat baik kepada Bapa di surga, baik juga kepada ayah dan ibunya di dunia ini. Itu luar biasa, saudara. Teladan yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, dia taat kepada Bapa di surga. Meskipun Yesus itu adalah anak, tetap dia tidak terkecuali. Dia harus melunaskan semua tuntutan dari Taurat. Dia harus menjalankan, saudara. Dia harus melunaskan, menggenapi segala syarat di dalam Taurat Tuhan itu sedetil-detilnya. Meskipun sebagai anak Allah, dia jauh melebihi malaikat, nabi, dan semua orang suci. Tetapi tetap tidak terkecuali dia harus taat kepada Bapa. Maka Yesus baru keluar untuk melayani itu di usia berapa, saudara? 30. Itu sesuai dengan yang ditentukan, syarat yang ditentukan oleh Tuhan untuk seorang imam boleh melayani di perjanjian lama. Dia taati. Yesus sebagai manusia, dia taat kepada ayah dan ibunya. Yesus itu menjadi teladan paling sempurna, saudara. Yesus memelihara adik-adiknya sampai dewasa. Sampai mereka bisa mencukupi diri. Yesus menghormati ayah dan ibunya. Dia bertanggung jawab memelihara saudara-saudaranya. Tetapi akhirnya malah disalah mengerti. Apakah saudara pernah mengalami ketidakadilan seperti ini? Orang yang pernah ditolong malah balik menggigit saudara. Kita bisa kecewa karena orang yang pernah kita tolong itu ternyata sekarang malah melawan kita.
Memang prinsip kitab suci itu mengajarkan berbuat baik pun, saudara, tidak boleh kebablasan. Berbuat baik pun ada kebenarannya di dalam kitab suci. Ada koridornya, saudara. Karena dengan cara kita kebablasan, saudara, berbuat baik itu, mungkin kita telah merintangi orang itu untuk bertumbuh. Ada cerita, saudara, kalau seorang ibu itu nyuapin anaknya, ya, ketika masih bayi, itu bagus, saudara. Ya, itu tanggung jawab, ya, seorang ibu, dia menyuapi anaknya. Tapi kalau sampai usia 70, saudara, anaknya itu masih disuapi terus, itu jadi salah. Saat itu kalau ibunya sudah tidak suapi dia, saudara, dia bisa pukul ibunya itu. Itu sebab kita berbuat kebaikan pun harus sesuai prinsip kitab suci. Marilah kita kembali kepada Tuhan, saudara. Ikut teladan dia. Tuhan yang meskipun disalah ngerti, dijahati, saudara, tidak membalas dengan kejahatan. Tetapi dia tetap sabar ketika dia disalah mengerti. Ayat keempat berbunyi begini. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Kan saudara-saudaranya itu suruh dia ke Yerusalem, bikin mujizat di sana. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika dia mau diakui di tempat umum, jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Saudara bisa mengerti nggak kalimat ini dari saudara-saudaranya Yesus ini? Di dalam kalimat ini tersembunyi apa, saudara? Itu sindiran. Itu penghinaan, saudara, sebetulnya. Mereka seperti berkata begini, kalau engkau bisa melakukan mujizat untuk membuktikan kamu Mesias itu, jangan terus sembunyi di Galilea dong. Cepat pergi ke Yerusalem. Bikin mujizat di sana. Itu kalimat bukan keluar dari kesadaran bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Ingin supaya Yesus itu dikenal oleh orang lain. Bukan, itu penghinaan. Itu sindiran, saudara. Karena jelas dituliskan, karena mereka pun sendiri tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya, saudara, mereka memberikan penilaian yang salah. Jadi mereka memberikan penilaian yang salah tentang Yesus. Karena mereka belum percaya kepada dia. Saudara-saudara, di dalam hal ini kita diajar untuk tidak memberikan penilaian terlalu cepat. Apalagi kalau belum mengenal seseorang. Seringkali kita begitu ketemu, saudara, seseorang langsung berani menilai dia. Lalu membuat gosip. Padahal belum kenal sifat dan karakter hatinya. Manusia itu memang makhluk yang menilai, saudara. Tetapi dosa itu mengakibatkan manusia itu selalu pandai menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Karena menurut pandangannya sendiri, saudara, selalu dia yang paling benar. Itu, saudara. Makanya Yesus itu berkata ya begini, saudara. Kenapa kamu melihat serpihan kayu itu di mata saudaramu? Tapi balok di dalam matamu sendiri. Kamu tidak tahu. Jadi saudara, istilah Calvin itu, kalau kita mau istilahkan itu, kita itu kalau melihat kesalahan, saudara, setitik di dalam diri orang lain itu, wah, lalu kita membesar-besarkannya. Kalau kita melihat kesalahan di dalam diri kita yang besar, kita tutup-tutupi. Ya, itu kalimat dari Calvin, saudara, jangan lupa. Kita perlu menilai dengan standar itu kebenaran dari Tuhan. Karena Tuhan itu penilai yang agung. Ketika dia melihat Farisi melakukan kesalehan, saudara. Justru motivasinya itu untuk dilihat dan dipuji orang. Tuhan Yesus memberikan penilaian yang begitu tajam, saudara. Tetapi di dalam kasus ini, justru Yesus yang dinilai oleh saudara-saudaranya. Bagaimana merasakan menjadi Yesus yang adalah anak Allah dinilai oleh manusia. Seharusnya dia adalah anak Allah yang menilai manusia. Ini malah terbalik. Saudara, kita saja manusia pasti lebih enak menilai daripada dinilai. Tetapi kalau kita mendengar orang menilai kita dengan tidak benar, pasti jengkel sekali.
Kenapa tidak mengenal kita berani memberi penilaian seperti itu? Saudara, Yesus Kristus itu adalah hakim bagi seluruh dunia ini. Maka seharusnya setiap manusia itu diadili oleh Dia. Tetapi waktu Yesus berada di dunia, malah Dia yang dihakimi oleh manusia. Sekarang Yesus menghadapi penilaian daripada saudara-saudaranya. Mereka tidak mengenal Yesus. Dia memang berbeda dengan adik-adiknya, saudara. Dia tahu itu. Tetapi dia terus bersabar. Dia tidak menonjolkan dirinya. Dia selalu rendah hati. Dia tahu adik-adiknya semua dilahirkan itu dari Maria dan Yusuf. Tetapi Yesus lain. Dia dilahirkan dari Maria dan Roh Kudus. Yesus tahu dia memang berbeda kualitas dengan adik-adiknya. Yesus memiliki sifat ilahi. Tidak ada pada siapapun di dalam dunia ini. Yesus adalah anak Allah. Satu-satunya yang bersifat ilahi dan berbentuk manusia. Justru karena bentuknya manusia sama seperti orang-orang biasa, maka orang-orang merasa tidak ada perbedaan. Jadi adik-adiknya yang serumah dengan Yesus dibesarkan dalam satu rumah, sama-sama punya bentuk manusia. Tetapi Yesus adalah satu-satunya yang bersifat ilahi yang turun dari surga. Mereka pun tidak percaya, apalagi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, saudara-saudaranya sendiri. Dibesarkan bersama-sama, mereka pikir mengenal Yesus. Tetapi ternyata mereka punya agenda sendiri untuk Yesus. Mereka ingin Yesus pergi ke Yerusalem, menyatakan kuasa Dia, supaya pelayanannya makin maju, cepat berkembang, cepat terkenal. Disitulah Yesus menjawab adik-adiknya, waktuku belum tiba. Di ayat ke-6 jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Kalimat ini saudara tidak bisa diterima oleh mereka. Lalu mereka menghina Yesus supaya melakukan mujizat di Yerusalem, supaya bisa cepat terkenal dan sebagainya. Mereka tidak sadar, saudara, mereka mengecewakan Yesus. Mereka berharap sesuatu dari Yesus yang bukan bagian dari rencananya. Kita semua bisa menjadi seperti saudara-saudara Yesus yang tidak percaya itu. Kalau kita hanya datang kepada Yesus untuk sesuatu yang kita inginkan, untuk keinginan diri, untuk kesuksesan, untuk kemakmuran. Saudara-saudara Yesus belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Tetapi Yesus tidak marah ketika salah dinilai. Dia tidak terperangkap oleh penghinaan saudara-saudaranya. Dia tetap sabar dan berkata, waktuku belum tiba. Saudara, ini belajar waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu ada yang harus cepat, ada hal yang harus ditunggu. Saya tidak pernah lupa, saudara, kalimat pendeta Stephen Tong. Apa itu kebangunan yang sejati? Orang yang bangun, saudara, itu pasti orang yang sadar waktu. Orang yang bangun itu, saudara, selalu langkahnya itu sejalan dengan Roh Kudus. In step with Holy Spirit. Jadi dia tidak mendahului Roh Kudus. Dia tidak juga jauh di belakang. Tapi dia ikut spidonya Roh Kudus. Dia taat pimpinan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini kita tidak boleh terburu-buru. Karena segala sesuatu itu ada waktu Tuhan sendiri. Kita harus sabar, belajar menanti waktu Tuhan. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kita menanti waktu Tuhan itu pasti tidak mudah. Ya, pasti di dalam segala ujian dan pencobaan, saudara, yang datang di dalam hidup kita, kita diajar tunggu waktu Tuhan. Saudara, kita tidak boleh mendahului waktu Tuhan. Yesus menunggu 30 tahun baru dia bisa melayani. Saudara, kenapa Musa harus tunggu 40 tahun lagi? Setelah dia belajar semua pengetahuan di Mesir. Karena waktu itu dia pikir sudah hebat, saudara. Sudah siap melayani. Tetapi Tuhan berkata apa? Tunggu. Dia perlu masuk sekolah di padang gurun 40 tahun lagi. Baru boleh siap melayani. Saudara bayangkan loh. Di padang gurun itu yang dengar dia itu siapa? Domba. Kambing. 40 tahun loh.
Sebelum dia dipakai Tuhan menjadi pemimpin besar itu. Jutaan orang itu. Tapi dia tuh sabar, saudara. Taat. Dan dia tidak pernah berambisi jadi pemimpin. Kalau Tuhan tidak panggil dia jadi pemimpin, dia terus seperti itu. Sampai akhir hidup dia. Jadi ada waktu Tuhan, saudara, yang kita harus belajar. Ketika waktu Tuhan sampai, kita bersuka cita. Kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah telat, saudara. Itu sebab kita belajar jangan mengandalkan kekuatan diri. Saudara-saudara, kita tidak mau bersandar keinginan sendiri. Bagaimanapun, saudara, sesusah-susahnya orang hidup satu atap, belajar. Bagaimana saling menerima satu dengan yang lain, saudara. Prinsip firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita jelas, saudara. Saudara tidak boleh mendoakan orang cepat mati. Saudara-saudara. Bagaimanapun saudara harus menerima, saudara harus bersabar, dan harus minta kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, waktu Tuhan kita harus peka menanti. Di situ ada berkat yang tersedia. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Ini bukan berarti Yesus takut mati, tetapi karena waktu dari Bapa itu belum tiba kepada dia. Itu sebab Yesus biarkan saudara-saudara melawan dia. Itu sakit loh, saudara. Ya, periode 30 tahun itu. Tidak dipercaya, diremehkan, dihina. Itu sakit, saudara. Tetapi satu saat setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, saudara. Justru adik-adiknya ini bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu waktu Tuhan, saudara. Bukan hanya itu. Dan mereka dipakai oleh Tuhan. Saudara, Yakobus itu kan adik Yesus yang menulis kitab ini. Akhirnya dia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Dan menjadi misionaris, saudara. Dia juga yang menuliskan surat Yakobus itu. Yakobus mengenal Yesus begitu baik, saudara. Mereka pernah serumah dibesarkan dalam satu keluarga, makan bersama, bermain bersama, saudara, dan bekerja bersama. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Sebenarnya di dalam suratnya itu dia bisa saja membanggakan diri, saudara. Wah, menyebut Yesus itu kakak dia. Inilah kakak saya sendiri. Tidak, saudara. Kalau baca surat Yakobus di awal itu dia tulis apa? Dia sebut dirinya hamba Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus. Itu luar biasa, saudara. Jadi periodenya itu ya, betul-betul waktu Tuhan itu sampai dia pakai Yakobus dan Yudas juga sama. Dia adik Yesus juga, yang tadinya meremehkan itu. Dia menulis surat Yudas. Simple, saudara. Ya. Sangat pendek. Tetapi dia juga sama, begitu rendah hati. Dia tidak mau menyebut dirinya rasul. Dia menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Dan saudara Yakobus. Itu luar biasa. Inilah dua orang yang tadinya menghina. Akhirnya menjadi penulis surat di dalam perjanjian baru. Dan menjadi pengabar Injil. Sabar tunggu waktu Tuhan. Ada berkat selalu yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu sebab saudara-saudara, dari cerita sejarah ini. Kita tidak boleh menyerah. Harus setia ya menjadi orang Kristen, menjadi saksi Tuhan. Meskipun orang-orang yang kita kabarkan Injil, yang kita saksikan itu melawan kita. Karena justru orang-orang yang paling keras melawan itu, mungkin satu hari menjadi pelayan Kristus yang paling berkuasa. Seperti Yesus membiarkan adik-adiknya itu melawan dia. Satu hari mereka melihat kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita belajar teladan Yesus di dalam sifat dia. Dan menunggu waktu yang sudah ditetapkan Bapa. Yang kedua, mari kita belajar daripada reaksi orang Yahudi. Satu reaksi orang terdekat. Satu lagi daripada reaksi orang Yahudi. Di ayat 1, saudara. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang Yahudi berusaha membunuhnya. Saudara, orang Yahudi yang mau membunuh ini
adalah orang-orang beragama. Tetapi mau bunuh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, tidak semua agama itu ternyata mengajarkan yang baik. Nah, ini buktinya, saudara. Agama itu cuma dipakai sebagai jubah, sebagai topeng, saudara. Ternyata hatinya itu mau bunuh Tuhan. Kenapa mereka mau bunuh, saudara? Kita lihat di Yohanes 5 ayat 16. Kalau kita mundur ke bagian belakang, saudara. Mereka melihat Yesus itu menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Tetapi karena mereka itu benci sama Yesus, saudara, jadi apa aja yang dikerjain Yesus itu salah. Gitu. Padahal menyembuhkan orang, saudara, harusnya bagus. Tapi dia cari-cari, ketangguhan. Kamu menyembuhkan hari Sabat. Karena Yesus berkata di situ, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi ini melihat orang itu taat perintah Yesus, saudara. Mereka bangun, lalu mengangkat tilam di hari Sabat. Langsung mereka bikin masalah. Mereka tidak suka kritik Yesus, saudara. Dan orang sakit itu. Tetapi Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku juga. Maka pemimpin-pemimpin agama itu menjadi sangat marah. Dan lalu mereka dicatat apa, saudara? Berencana ingin membunuh Yesus. Nah, mereka punya dua alasan di situ. Kenapa alasannya mereka bunuh Yesus, saudara? Yang pertama, Yesus meniadakan Sabat. Dan kedua, Yesus mengatakan Allah itu Bapanya sendiri. Berarti menyamakan dia dengan Allah. Nah itu. Jadi di situ setelah orang-orang Yahudi itu marah, Yesus bersaksi tentang dirinya. Dan di situ mereka tidak bisa jawab Yesus, saudara. Makin kesal, makin marah. Mereka tidak bisa mendiamkan dia, saudara. Mereka tidak bisa melarang orang-orang juga mendengarkan Yesus. Makin frustrasi, saudara. Maka kesimpulan terakhir, bunuh dia. Itulah, saudara, yang sebenarnya membuka keberadaan hati manusia. Diwakilkan orang-orang itu. Hatinya penuh kepahitan kepada Yesus. Dan itu terlihat dari keinginan mereka akhirnya membunuh dia. Di ayat 12, saudara, dan banyak terdengar juga bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata dia orang baik, ada yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Ini adalah reaksi daripada orang-orang Yahudi mengenai siapakah Yesus Kristus. Saudara, orang-orang Yahudi di situ tuh terbagi dua macam. Ya, ada yang mengatakan ini adalah penghujatan yang paling jahat. Sehingga dia itu layak dihukum mati. Tetapi ada sebagian yang berkata ini kebenaran yang agung. Yang harus diterima dengan iman. Saudara, memang seperti itu di dunia ini, bukan? Ketika kita itu mengabarkan Yesus Kristus, selalu ada dua macam orang ini. Yang satu mau terima, saudara. Yang satu lagi tidak mau. Kekeh aja tidak mau. Bagaimanapun tidak mau. Selalu bilangnya semua agama sama lah. Tidak usah bicara Yesus. Memang, saudara, semua agama sama. Yang mengajarkan harus berbuat baik, saudara. Ya, tetapi tidak ada yang menyelamatkan kecuali Yesus. Itu yang kita harus sampaikan kepada mereka itu. Saudara-saudara, yang menyelamatkan itu cuma satu, itu Yesus Kristus. Bukan soal perbuatan, saudara. Keselamatan itu anugerah, itu bukan perbuatan. Tetapi manusia itu selalu cenderungnya begitu, seperti reaksinya itu seperti itu. Kenapa mereka begitu benci Yesus, saudara? Orang-orang Yahudi itu. Nah, inilah menyatakan satu, saudara, daripada sifat manusia itu. Karena dosa mereka itu dibongkar oleh Yesus. Saudara, Yesus mengatakan apa yang mereka lakukan itu jahat. Lalu mereka marah dan mau membunuh Yesus. Jadi saudara, orang jahat tidak mau dikatakan jahat. Firman Tuhan itu, saudara, justru berkata kalau orang bijak itu mendengar nasihat, dia introspeksi. Lalu kalau benar, saudara, maka dia akan berubah. Justru akan menganggap orang yang memberi masukan dan nasihat itu orang baik. Tetapi kalau orang bodoh, saudara, mendengar kritikan,
Dia langsung pasang benteng lalu marah-marah. Ini yang kita harus belajar, saudara-saudara. Kita harus rendah hati, menerima nasihat, menerima masukan, saudara. Jikalau itu benar, kita harus berubah. Saudara-saudara, tipenya seperti orang-orang Yahudi itu yang tidak mau menerima kritikan Yesus. Meskipun Yesus itu kebenaran. Saudara, langsung mengatakan bahwa dia itu penyesat, saudara. Dia itu bukan orang baik. Inilah faktanya, saudara, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tidak mau dibilang jahat. Saudara. Nggak ada orang yang suka dibilang salah, kamu kurang. Karena dia merasa selalu benar, saudara, pikirannya. Menurut dia benar, orang lain yang salah. Itu sebab di dalam Amsal, saudara, ada tertulis begini. Jalan orang bodoh itu lurus menurut anggapannya sendiri. Tetapi Yesus mengatakan justru mereka itu kamu orang yang pura-pura. Itu menusuk hati mereka, saudara. Maka mereka langsung marah dan ingin membunuh Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, dunia ini tidak bisa membenci kamu. Tetapi dia membenci aku. Karena aku yang bersaksi tentang dunia itu, saudara. Apa? Bahwa pekerjaannya jahat itu. Ini apa yang Yesus pikirkan dan tuduhkan mengenai dunia, saudara. Jahat adanya. Ini fakta yang terjadi di dunia ini. Banyak orang yang merasa dirinya baik, saudara. Mereka menolong orang miskin, bersedekah, segala macam, saudara. Tapi Yesus tahu apa yang ada motivasi di hati mereka. Motivasinya tidak benar. Mereka menumpuk jasa dan mencari pujian manusia. Saudara-saudara, Tuhan itu selalu melihat motivasi di hati manusia. Di dunia ini tidak ada orang yang baik dan mencari Tuhan. Dan itu diwakilkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak mau kalah itu. Lalu menilai Yesus sebagai penyesat. Sampai berkata, saudara, dia kerasukan setan. Saudara bayangkan, ini ironisnya ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Yesus dirasuk setan, saudara. Jadi mereka sendiri pengikut setan, tapi bilang orang lain setan, saudara. Jadi sepertinya orang lain di dunia ini, kamu setan-setan semua. Orang lain lihat mana setannya, ada di dia, saudara, ternyata. Gitu, dialah setannya. Jadi saudara, orang yang jahat berani mengatakan orang lain jahat. Mereka menilai diri itu salah, saudara. Karena mereka menilai diri itu begitu baik. Benar, saudara, adanya. Sehingga orang lain semua kurang baik di mata dia. Saudara, artinya pertobatan yang sejati itu apa, saudara? Dia sadar diri dosa. Lalu kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Alkitab selalu dikatakan, saudara, bahwa tidak ada yang baik di dalam diri manusia itu. Tidak ada. Jikalau manusia bisa berbuat kebaikan, itu anugerah Tuhan. Saudara-saudara, itu anugerah, itu yang harus disadari. Ketika kita mengenal anugerah Tuhan, kita mengenal dosa diri. Itu dua yang tidak bisa dipisah, saudara. Kalau kita sebut anugerah, tapi kerjanya nyalahin orang terus, itu bukan mengenal anugerah, saudara. Kita tidak pernah mengenal anugerah Tuhan itu yang sebenarnya. Jikalau kita kenal anugerah, ya Tuhan, inilah saya. Orang yang berdosa, yang lemah, yang hina, yang dianugerahi oleh Tuhan. Siapa yang berhak menghakimi orang lain, saudara? Selain Tuhan sendiri. Dia adalah penghakim yang adil, penilai yang agung. Saudara-saudara, itulah yang harus kita pelajari. Bahwa anugerah besar dari Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Ketika kita masih berdosa kepada Tuhan. Yesus itu, saudara, selalu melihat dengan tajam ke dalam kedalaman hati manusia. Dan Yesus tahu hati manusia itu begitu licik, jahat, dan banyak pura-pura, saudara. Tetapi orang-orang seperti ini berani menilai Yesus. Menurut saya, Yesus itu manusia saja. Menurut saya, Yesus itu seorang guru saja. Moral dan etikanya baik. Tetapi dia ternyata adalah penyesat.
manusia biasa dan dirasuk setan. Bukankah dia ini lahir di keluarga tukang kayu? Kita juga tahu siapa adik-adiknya itu. Yakobus, Yudas, keluarganya sendiri juga belum mengerti siapa Yesus itu. Saudara, sebenarnya bagian ini tuh membawa kita kepada satu perenungan yang mendalam. Siapa Yesus itu? Berapa banyak orang Kristen mengerti dengan benar siapa Yesus Kristus? Apakah kita bereaksi ketika mendengar nama Yesus itu seperti adik-adik Yesus sebelum mereka bertobat? Atau kita seperti orang Yahudi itu, saudara? Bagaimana reaksi kita sendiri ketika kita mendengar nama Yesus Kristus? Siapa Yesus Kristus buat kita? Mungkin ada yang berpikir Yesus adalah manusia yang merasa dirinya Allah. Atau yang lain mengatakan, saudara, di berbagai bagian di dunia ini, Yesus Kristus itu adalah energi. Siapa Yesus Kristus bagi saudara? Itu pertanyaan yang krusial, saudara. Karena jawaban itu menentukan nasib kekal kita. Saudara-saudara, barang siapa percaya di hatinya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup itu, dan dia boleh diselamatkan. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu? Saudara, waktu itu, di zaman itu, Yesus bertanya juga kepada murid-muridnya. Itu semua sudah jadi murid Yesus. Tapi dia masih tanya, siapakah aku menurutmu? Yesus tidak mau pandangan orang lain. Ya, Yesus tidak mau kamu ikut-ikut orang lain. Gak mau. Menurut kamu, siapa saya? Personal. Saudara. Petrus jawab. Itu yang luar biasa, saudara. Petrus menjawab begini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Meskipun dia nggak sebenarnya sepenuhnya ngerti saat itu, saudara. Tapi keyakinannya, percayanya itu yang dihargai oleh Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Saya percaya engkaulah juru selamat itu. Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup. Meskipun dia belum ngerti, saudara. Karena menurut dia Mesias itu nggak perlu mati di kayu salib. Kan dia tarik, Tuhan jangan mati. Tapi Tuhan tetap hargai itu. Itu keagungannya, saudara, pengakuan Petrus itu. Itu terletak pada konteks saat dia bicara itu. Saudara harus mengerti saat Petrus mengeluarkan kalimat itu, saudara. Mesias, engkaulah anak Allah yang hidup itu. Itu waktu itu, saudara, banyak yang melawan dia. Orang-orang itu. Ya kan? Dia itu minoritas, saudara. Dan pengakuan itu keluar dari mulutnya, saudara. Bahwa sedikit yang bersama Yesus waktu itu. Itu, saudara, kalau kita mengingat ya. Saudara tahu mengikut Yesus keputusanku, lagu itu. Mengikut Yesus keputusanku. Itu lagu itu, saudara. Kalau saudara mengenal ya sejarahnya, saudara tidak boleh menyanyi lagu itu tuh seolah-olah bersuka cita, saudara. Ikut Yesus keputusanku itu tuh harus tanya secara personal, betul atau tidak kamu kenal Yesus dan kamu mau ikut dia. Karena pencipta lagu ini, saudara, ketika dia menyatakan imannya untuk ikut Yesus, istri anaknya itu mau dibunuh. Kamu benar-benar mau ikut Yesus? Iya. Der istrinya. Kamu benar-benar mau ikut Yesus? Iya. Der lagi anaknya. Sekarang dia sendiri. Kamu sungguh-sungguh tidak mau menarik imanmu. Itu lagu itu. Walau sendiri ku ikut Yesus. Karena aku tahu siapa dia. Saudara, kita yang bicara mau ikut Yesus itu harus kenal siapa dia. Dia adalah Tuhan dan juru selamatku yang hidup. Anak Allah itu. Aku tidak akan ingkar, itu keputusanku. Meskipun banyak tantangan, bahaya, aku tidak mundur.
Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib menggantikan aku. Engkau juru selamatku yang ajaib. Saudara-saudara, kiranya kita semua bisa menjawab seperti Petrus dan mempunyai keyakinan iman seperti penulis lagu itu. Oh Yesus, aku mau setia mengikut Engkau. Karena Engkaulah Yesus Kristus. Engkaulah anak Allah yang hidup, juru selamatku satu-satunya. Saudara-saudara, jawaban ini menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini dan bagaimana kita hidup di dunia yang akan datang. Marilah kita makin mengenal Yesus. Itu tujuan hidup kita. Makin bertumbuh di dalam anugerah. Makin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita, saudara-saudara, menjawab siapa Yesus? Engkaulah Tuhanku, Kristus. Engkaulah anak Allah yang hidup, juru selamatku, satu-satunya yang telah mati di atas kayu salib menebus dosaku. Kiranya jawaban ini keluar dari hati kita yang terdalam. Dan sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.